Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi pada pagi hari ini dengan Ibu Astuti Buru Surbakti di dalam pelajaran sejarah minat. Ya, di sini kita belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan. Anak-anak kami juga bisa melakukan pembelajaran tersebut dengan melihat buku pegangan kalian di halaman 19. Ya. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Apa itu arti dari perubahan? Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Sedangkan keberlanjutan merupakan perubahan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun dilihat dari kondisi yang berbeda. Jadi, perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh 3 faktor. Apa faktor tersebut? Ya, faktor internal, eksternal, dan faktor penghambat. Kalau faktor internal yaitu faktor yang berasal ataupun perubahan tersebut berasal dari diri manusia. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal ataupun faktor tersebut di luar dari kemampuan manusia. Apa contoh dari faktor internal? Dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Apa contoh dari faktor eksternal? Lingkungan fisik, peperangan, pengaruh budaya asing. Sedangkan faktor penghambat terjadinya perubahan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan terhambat, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, dan adat kebiasaan. Jadi, ketiga faktor tersebut merupakan proses terjadinya perubahan. Ya. Kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Ya, foto yang pertama yaitu gambar yang terjadi pada tahun 1936. Sedangkan gambar yang kedua yaitu foto yang diambil pada tahun 2019. Di sini, anak-anak kami bisa mengamati perubahan apa yang terjadi di tahun 1936 dan perubahan pada tahun 2019. Kedua gambar menunjukkan perubahan dan keberlanjutan. Mengapa? Apa bentuk perubahan dan keberlanjutan yang tampak pada gambar? Ya, setelah dia mati, perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek, seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat berkelanjutan, artinya perubahan tersebut tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan berikutnya. Ya, contohnya itu peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu, di mana peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor berikut, seperti kepentingan, kelompok sosial budaya, perbendaharaan pengetahuan sejarawan, kemampuan berbahasa nilai yang dimiliki sejarawan. Pada dasarnya, peristiwa sejarah telah lenyap di telan waktu. Meskipun demikian, kisah atau cerita dapat terus diketahui dengan memunculkan kisah-kisah sejarah tersebut. Jadi, peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah.
peristiwa sejarah terjadi pada masa lalu dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Jadi, peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud dengan sejarah sebagai ramalan. Sedangkan pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini, coba anak-anak kami amati. Perhatikan gambar di samping. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa tersebut di masa kini? Ya, setiap peristiwa selalu berkaitan dan berurutan disebut dengan kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang waktu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memahami pembabakan waktu dalam peristiwa sejarah atau disebut dengan periodisasi secara berurutan atau disebut dengan kronologis. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Itulah kaitan pelajaran kita pada pagi hari ini, di mana setiap peristiwa sejarah pasti mengalami perubahan. Oke anak-anak, sekian materi ibu pada pagi hari ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya kepada ibu. Terima kasih.